Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi rasulih ajmain. Pertama dan yang paling utama, marilah kalian panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kiranya atas berkat dan hidayahnya kita masih diberi nikmat kesehatan dan nikmat umur. Yang saya hormati Ibu dosen kami, Ibu Rahma Rangkuti. Perkenalkan, nama saya Chana Rohnamaha dari Prodi PAI. Ingin menyampaikan isi jurnal saya yang berjudul Pendidikan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat Bani Umayyah dan Abbasiyah. Yang pertama, pendidikan Islam pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendidikan Islam dimulai ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama, yaitu perintah untuk membaca. Dari sini terlihat bahwa Islam terlihat sejak awal sangat menghargai ilmu. Pada masa dakwah, Rasulullah mengajarkan Islam secara sembunyi-sembunyi, yaitu di rumah Al-Arqam, karena kondisi saat itu belum aman. Setelah Islam berkembang, kegiatan berkembang dipindahkan ke masjid, sehingga lebih banyak orang bisa ikut belajar di masjid tersebut. Materi yang diajarkan bukan hanya membaca Al-Quran, tetapi juga tentang keimanan, akhlak, ibadah, dan cara hidup yang baik. Cara mengajarnya juga sederhana. Rasulullah itu lebih banyak memberi contoh langsung dalam kehidupan sehari-hari, berdialog dengan para sahabat, dan menjawab pertanyaannya secara langsung. Karena itu, ilmu yang diberikan mudah dipahami dan langsung diperhatikan. Dan yang kedua, pendidikan Islam pada masa sahabat. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat melanjutkan perjuangan Rasulullah. Mereka mengajarkan Al-Quran dan hadis kepada masyarakat serta menyebarkan ilmu ke berbagai daerah seperti Mekah, Kufah, Basrah, Syam, dan Mesir. Pada masa itu juga dilakukanlah pengumpulan Al-Quran agar tetap terjaga keasliannya. Masjid menjadi tempat utama belajar, berdiskusi, dan menyampaikan ilmu. Jadi pendidikan Islam itu tidak berhenti setelah Rasulullah SAW wafat, tetapi justru semakin berkembang dan maju. Karena pada sahabat sangat semangat untuk mengembangkan ilmu. Sedangkan yang ketiga, pada masa Bani Umayyah, wilayah Islam itu semakin luas sehingga kebutuhan akan pendidikan juga semakin besar. Pemerintah mulai membangun banyak masjid dan khatib sebagai tempat pembelajaran anak-anak. Selain itu, agar masyarakat juga mulai dapat mempelajari bahasa Arab, sejarah, administrasi, dan beberapa ilmu lainnya yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam pemerintahan. Yang artinya itu pendidikan mulai berkembang, mulai lebih teratur, dan tidak hanya berfokus pada urusan ibadah, tetapi juga untuk mendukung kemajuan masyarakat. Dan yang keempat, pendidikan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Masa Abbasiyah sering disebut sebagai masa keemasan pendidikan Islam. Pada masa ini, ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Banyak perpustakaan, madrasah, pusat penelitian didirikan sebagai salah satu yang paling terkenal, yaitu Baitul Hikmah di Bahlan, dan menjadi tempat di mana berkumpulnya para ilmuwan. Di situ mereka belajar menerjemahkan buku, ilmu, dan penelitian. Bukan hanya ilmu agama yang dipelajari mereka, tetapi juga ilmu kedokteran, matematika, astronomi, filsafat, dan pelajaran lainnya. Dan dari sinilah belajar ilmuwan dan masih dipelajari hingga sampai sekarang ini. Hanya itulah persentase yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.